Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata di balik ini semua ya, PDIP ajak P3 ya berkoalisi untuk Pilpres 2024. Ada apa begitu? Itu ya pada hakikatnya bisa jadi yang saya katakan sejak dulu begitu ya, bisa jadi KEB itu bubar begitu kan. Belum ada calonnya siapa mereka begitu. Itu Roma Hurmuzi yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi langkah ini yang kemudian apakah benar bahwa KEB akan bubar? Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen ya, kalian mau bersatu atau bubar ya bodoh amat, nggak ngaruh buat rakyat kecil khususnya. Rakyat hanya menginginkan Pak Erik Ganjar Capres 2024, Presiden 2024-2029. Udah itu aja, selamat pagi Indonesia. Inilah komentar-komentar netizen begitu. Ya, walaupun ada Erick Thohir, kalau memang PDIP tidak menginginkan itu ngapain begitu kan? Ya, ini menjadi catatan penting begitu. Seperti apa yang disampaikan netizen ini. Mungkin Golkar yang nggak terima karena pengen mencapreskan ketumnya, sedangkan Pan dan P3 sifatnya cair dan cenderung memilih tokoh yang punya elektabilitas tinggi. Nah, ini kan, ya begitulah kekuasaan. Ini banyak sekali, nggak laku begitu. Mau laku ya gimana ya, nilai jualnya nggak ada. Itu komentar-komentar netizen begitu kan. Tetapi melihat situasi hari ini, partai PDIP kalau memang sama P3 yang diusung siapa? Ganjar atau Erik begitu. Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Jangan-jangan Puan Erik ya bisa jadi begitu kan, tergantung siapa mereka begitu ya. Tetapi bagaimana Pak Airlangga ya bisa jadi bubar begitu kan ya. Padahal ini sudah terbentuk sejak dulu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik juga begitu ya. Ini Roma Hurmuzi mengatakan ya PDIP ajak P3 berkoalisi untuk Pilpres 2024. Ini dikutip dari Kompas ya. Ini sangat luar biasa kalau memang Hasto mengatakan akan berkoalisi, ini sangat menarik juga begitu. Ini apa yang disampaikan oleh si Hasto begitu ya. Ketua Majelis Pertimbangan ya Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Roma Hurmuzi mengatakan PDIP mengajak P3 untuk berkoalisi dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut terjadi ketika Roma Hurmuzi bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Roma Hurmuzi mengaku membicarakan hal yang dengan Hasto, salah satunya adalah membahas mengenai koalisi Pilpres di 2024. Tentu tidak terhindar dari juga membahas kemungkinan koalisi karena Pilpres juga sudah dekat. Ajakan koalisi kepada P3 oleh Mas Hasto sebenarnya sudah lama, ya sejak PLT Ketum Pak Suharto Manover ini. Ujar Roma Hurmuzi. Dalam artian kalau kita memang ini benar ya wallahu alam begitu, KIB akan bubar begitu. Lantas bagaimana dengan Pak Airlangga? Ya bisa jadi tidak bisa nyalon begitu kecuali dia menjadi wakilnya Anies Baswedan. Bisa saja di situ begitu. Tetapi melihat rentetan sejarah ini menunjukkan bahwa ya ternyata PDIP membutuhkan koalisi juga begitu kan. Katanya tidak membutuhkan koalisi begitu. Itu yang menjadi cikal bakal ya PDIP untuk bisa mengusung satu tiket ya bersama dengan partai-partai yang lain ya. Bisa saja KIB itu masuk di situ semua begitu. Batas dengan PAN juga bisa masuk di situ begitu. Tapi artinya kalau kita melihat siapa sosok yang mau dicalonkan, tapi siapa mereka begitu? Kecuali Ganjar yang punya elektabilitas tinggi begitu. Dan bahkan apakah Puan ya bisa saja bisa terjadi karena itu adalah kesempatan emas sebagai Trah Soekarno ya untuk kita terlibat langsung bagaimana Mbak Puan itu bisa berpengalaman dalam dunia Pilpres di 2024 itu begitu. Tapi saya rasa ya oke juga begitu kan ya, tetapi melihat situasi hari ini akankah dia nyungsep atau menang begitu kan, begitu logikanya begitu. Roma Hurmuzi menjelaskan PDIP mengajak P3 berkoalisi karena selalu mengingat ya amanah dari tokoh NU Maimun Zubair kepada Ketua Umum P3 ya PDIP Megawati Soekarno Putri, di mana PDIP harus ikut menjaga P3. Dan bahkan selain itu PDIP dan P3 juga memiliki sejarah dalam hal pencalonan, misalnya seperti ketika Megawati menjadi presiden kelima, wakil presidennya adalah Hamzahas dari P3. Bahkan kemudian contoh lainnya adalah pasangan gubernur wakil gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo dan Taj Yassin ya. Alasannya sederhana ya, amanat almarhum Mbah Maimun ya sebelum wafat
ke Bu Mega untuk menjaga P3. Yang kedua, sejarahnya ada zaman Mega Hamzah maupun ya Motakhir Ganjar Yasir tuturnya. Bahkan walaupun begitu, kata Romahur Muzi, ajakan PDIP ini sifatnya masih berupa penjajakan ini ya. Tapi kalau kita melihat dalam dulu begitu kan ya, ketika Ibu Megawati mencalonkan diri menjadi calon presiden, akankah terjadi di 2024? Itu yang menjadi alasan bahwa waktu itu ya memang kalah begitu kan ya. Ya, apakah ini terjadi juga kalah begitu? Wallahu alam, karena P3 itu saya rasa sekarang itu kader-kadernya banyak beralih kepada Anies Baswedan dan dukungan-dukungannya begitu. Jadi aneh ya, kalau memang dia siapa yang mau disodorkan oleh P3 begitu, ya bisa saja Pak Erick Thohir ataupun Pak Ganjar begitu. Tetapi kalau satu partai saya rasa tidak mungkin P3 begitu kan ya. Ya wallahualam, karena politik itu dinamis begitu kan ya. Bahkan sebab Mukernas partai yang akan menentukan ke poros mana P3 akan berlabuh untuk pemilu di 2024. Lantas bagaimana dengan Koalisi Indonesia Bersatu KIB ya, tempat P3 saat ini bernaung? Romahur Muzi menyebutkan P3 masih pacaran di KIB, belum tentu lanjut hingga ke jenjang pernikahan. Wow. Romahur Muzi menekankan pihaknya menghormati ajakan PDIP tersebut. Loh, KIB itu kan istilah anak muda sekarang, baru pacaran, bahkan tunangan saja belum tentu berlanjut pernikahan. Kata para pejuang cinta, sebelum janur melengkung, usaha tak boleh kendor, imbuh Romahur Muzi. Wah, boleh juga kata-kata si Romahur Muzi ya, si mantan napi kan begitu kan. Ya, orang-orang kan berspekulasi seperti itu begitu kan ya, karena sudah ditangkap KPK karena terkait dengan jabatan dulu ya, jual jabatan ya. Pada akhirnya apa yang terjadi selama ini ya boleh-boleh juga begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi analisisnya bahwa KIB akan bubar begitu kan, karena P3 condong sudah berkoalisi dengan PDIP, PAN juga akan mengusung Ganjar Erik begitu kan, dan bahkan setuju begitu ya, bisa saja kalau menurut saya pribadi analisis bisa jadi bubar begitu, karena tidak ada sosok untuk menjadi salah satu calon presiden di situ begitu, kecuali Golkar yang kemudian akan gabung kepada Anies Baswedan ya, bisa saja seperti itu begitu ya. Wallahualam, politik kita dinamis begitu kan ya, belum tentu kita tahu siapa di balik ini semua. Wallahualam, kecuali Anies Baswedan di Koalisi Perubahan sudah menentukan capresnya, yaitu adalah Anies Baswedan. Di partai-partai lain masih belum ada, masih dinamis begitu, masih carai sana sini begitu, loncat sana loncat sini. Apalagi Pak Sandi begitu kan, Erick Thohir ya sudah loncat sana sini untuk mencari gebetan untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.